Misteri dibalik penembakan WNI oleh aparat Malaysia, kronologi lengkap dan tuntutan keadilan. Penembakan terhadap 5 warga negara Indonesia, WNI, oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, di perairan Tanjung Ruhu, Selangor, telah mengguncang publik. Insiden tragis yang terjadi pada Jumat, 24 Januari 2025, ini menyebabkan 1 orang tewas, sementara 4 lainnya luka-luka. Kasus ini tidak hanya memantik emosi, tetapi juga menimbulkan tanda tanya besar mengenai penggunaan kekuatan berlebihan dalam upaya penegakan hukum. Istri Muhammad Hanafiah, salah satu korban yang tewas, mengungkapkan detail mencekam tentang percakapan terakhir mereka. Pada Kamis 23 Januari, Hanafiah menghubungi istrinya, memperingatkan bahwa dirinya berada dalam masalah besar. Ia meminta istrinya untuk tidak mencoba menghubunginya. Keesokan paginya, Hanafiah kembali mengirim pesan bahwa ia berencana pulang ke Aceh. Pada Jumat pukul 14 WIB, suami saya mengirim pesan suara melalui WhatsApp. Dia berkata keadaannya tidak baik-baik saja dan meminta saya melaporkan kepada polisi bahwa dia berada di dalam kapal sendirian. Dia juga meminta dijemput oleh polisi Indonesia di perairan Dumai, ungkap sang istri. Hanafiah juga mengirimkan lokasi terakhirnya, yaitu di sekitar Pulau Keri, wilayah yang berdekatan dengan lokasi penangkapan 5 korban. Namun, komunikasi terputus pada Sabtu 25 Januari malam, ketika nomor telepon Hanafiah tidak lagi aktif. Pada akhirnya, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI, Aceh mengkonfirmasi bahwa Hanafiah termasuk salah satu korban dalam insiden penembakan tersebut. Berdasarkan keterangan APMM, kejadian bermula ketika mereka menghentikan kapal yang diduga membawa WNI yang akan meninggalkan Malaysia secara ilegal. Kepala Kepolisian Selangor, Datuk Hussein Omarhan, menyebut bahwa WNI di kapal tersebut melakukan perlawanan dengan senjata tajam, seperti parang. Kapal mereka bahkan menabrak kapal patroli APMM. Dalam insiden tersebut, anggota APMM melepaskan beberapa tembakan untuk membela diri, ujar Datuk Hussein. Namun, pernyataan ini menuai kritik dari berbagai pihak, terutama karena adanya indikasi penggunaan kekuatan berlebihan. Dalam insiden ini, 1 WNI tewas di tempat, sementara 4 lainnya mengalami luka-luka. Insiden ini memicu kecaman keras dari berbagai pihak di Indonesia. Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Kuala Lumpur langsung mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia. Nota tersebut meminta penyelidikan menyeluruh atas dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat Malaysia. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Juda Nugraha, menegaskan bahwa KBRI telah meminta akses ke konsuleran untuk menjenguk para korban dan melihat kondisi jenazah. Kami akan terus memonitor perkembangan kasus ini dan memastikan bantuan kekonsuleran bagi para korban, tegas Juda. Sementara itu, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, P2MI, Christina Aryani, mengecam keras tindakan APMM. Ia menilai insiden ini sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Christina meminta pemerintah Malaysia untuk memberikan penjelasan transparan mengenai insiden tersebut. Kami juga mendorong pembentukan tim investigasi independen yang melibatkan kedua negara untuk menyelidiki peristiwa ini secara adil, kata Christina dalam konferensi pers di Jakarta. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, turut menyuarakan kecaman atas insiden tersebut. Ia menyayangkan tindakan aparat Malaysia yang dinilai berlebihan. Dasko mendesak Kementerian Luar Negeri dan P2MI untuk mengambil langkah diplomatik guna memastikan keadilan bagi para korban. Kami juga meminta Kementerian P2MI untuk mendampingi keluarga korban dan mengatur pemulangan jenazah ke kampung halaman, ujar Dasko. DPR juga berencana membentuk tim khusus untuk memantau penanganan kasus ini. Meskipun pihak Malaysia mengklaim bahwa tindakan mereka adalah upaya bela diri, banyak pihak yang meragukan versi tersebut. Pertanyaan besar muncul, apakah kekuatan yang digunakan benar-benar proporsional? Apakah ada langkah lain yang dapat dilakukan sebelum melepaskan tembakan mematikan? Kejadian ini juga menyoroti masalah lebih besar terkait pekerja migran ilegal yang seringkali menghadapi risiko tinggi selama perjalanan mereka. Pemerintah Indonesia dan Malaysia perlu bekerja sama untuk menciptakan solusi yang tidak hanya mengutamakan keamanan tetapi juga kemanusiaan. Insiden ini menjadi pengingat pentingnya perlindungan hak-hak pekerja migran dan perlunya reformasi dalam penegakan hukum di perairan internasional. Kementerian Luar Negeri Indonesia telah menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Sementara itu, keluarga korban berharap keadilan dapat ditegakkan tanpa ada lagi kasus serupa di masa depan. Publik pun menanti hasil penyelidikan resmi dari kedua negara, dengan harapan bahwa transparansi dan keadilan akan menjadi prioritas utama. Tragedi ini tidak hanya menjadi luka bagi keluarga korban, tetapi juga bagi hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia.
Apakah kasus ini akan menjadi momentum perubahan bagi perlindungan pekerja migran? Atau justru tenggelam di tengah dinamika diplomasi? Publik akan terus mengawasi.